Alhamdulillahilladzi ja'alal arda dhalulan wa amarna bi an namsiya 'alaiha libasi rizqa minhu litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa amma ba'd, sahabat Muslim Baker Indonesia dimanapun berada, pemirsa yang menyaksikan kegiatan ini, kita ini bersyukur nih sama Allah. Karena sampai sore hari ini Allah masih mudahin kita buat kumpul, buat berbincang-bincang dalam rangka memanfaatkan waktu kosong. Karena begini nih yang nyuruh Allah nih, bukan sembarangan. Allah yang mengatakan faida farogta fansab. Kalau kita punya waktu kosong, isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan malas. Sampai Nabi ajarkan doa supaya kita nggak malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Doa Nabi sering-sering kita baca supaya kita nggak malas. Ya karena sayang, waktu ini kan pinjaman. Ya, ada dua hal yang dibutuhkan, kalau udah punya disia-siakan tuh. Ni'matani magbunun fihi makasiru minan nas as-siha wal faragh. Waktu sehat, waktu kosong. Ya, kalau lagi kurang sehat kita minta sehat sama Allah. Temen ngajak touring juga, gue lagi meriang, gue lagi gak enak banget, ntar nunggu sehat. Mikirnya begitu. Waktu sehat. Udah sehat diajak, aduh gue sibuk banget urusan kantor, mana mau ada acara, aduh bingung dah. Udah gimana, ntar deh kalau punya waktu kosong. Itu yang namanya nikmat. Sehat sama waktu kosong tuh nikmat yang dihayalkan. Cuma lagi-lagi kalau nggak punya manajemen waktu, ketika dua nikmat itu datang, ya dia sia-siakan. Kerugian, kerugian sekali. Nah kita pengen nih, kalau udah hijrah dari masa lalu kita nih yang buruk, hijrah umum ya, artinya sesuatu yang memang intiqalun nas min makanin ila makanin akhar lah gitu kalau bahasa ulama. Perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain, hijrah namanya. Memang harus, hijrah ini kan hukumnya wajib. Sampai kapan? Sampai kematian mendatangi kita karena ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Rabb yang menciptakan kamu sampai datang al-maut, al-yakin. Jadi kalau memang kita punya masa lalu yang buruk, ya harusnya kita hijrah. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjadi yang lebih baik. Barang siapa yang hari sekarang sama dengan hari kemarin kan rugi. Ya. Iya, perlu ada usaha untuk mengklarifikasi lah. Nah yang jadi masalah Ustaz, kita ini kalau udah hijrah, apalagi yang namanya beker, Ustaz, kan ujian berat. Ya Allah, dulu kan kita punya masa lalu, Ustaz. Ya kalau bicara masa lalu, siapa sih yang nggak punya masa lalu? Orang semua punya masa lalu. Yang nggak punya masa lalu cuma bayi baru lahir. Lo kan bayi wongsor, betul lah. Yang namanya bayi, ya nggak punya masa lalu. Kita udah lebih dari bayi, pasti punya masa lalu. Enaknya agama Islam nih bro, kata Nabi, al-amal bi khawatimiha. Amal tuh tergantung akhir. Cuma makna akhir ini kan luas. Ima akhir yang diterjemahkan waktu yang baru ketimbang dulu, di mana kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk nggak mengulang masa lalu. Nah kita butuh teman-teman yang paham kita, karena kalau nggak kita bisa futur. Ini futur nih penyakit orang-orang hijrah nih banyak nih. Ustaz, emang orang bisa futur? Bisa. Penyebabnya apa Ustaz? Banyak. Yang pertama ya, karena waktu baru hijrah dia berlebihan. Lebihan apa Ustaz? Lebihan maksudnya terlalu ekstrim. Jadi agamanya lebay. Udah dibilang agama ini ringan kata ulama. Agama ini mudah karena merujuk dengan sabda Nabi yang mengatakan yasiru wala tu'asiru. Di anna dina yusrun. Karena agama ini mudah. Permudah manusia, jangan dipersulit. Jadi orang kalau sudah mempersulit agamanya sendiri, dia bakal dipersulit sama agama. Ya, baru hijrah, belum lagi belajar, cuma tahu kebaikan sepintas, nyesel dengan masa lalunya, semua orang disalahin. Padahal yang namanya perubahan kan butuh waktu. Butuh waktu, butuh contoh, butuh cara gitu ya. Nah biasanya orang kalau udah berlebihan ketika dia hijrah dalam beragamanya, atau orang sekarang bilang ekstrim, ini ketika iman lagi turun, bohong, nggak ngayal masa lalunya. Ini termasuk teman-teman yang dia udah hijrah nih, tapi teman-teman lama ditinggalin, itu termasuk berlebihan nggak?
Maksudnya tinggalin karena lo pendosa gitu. Gini bro, sebenarnya kalau ninggalin diterjemahkan memang sementara dulu deh, gue pengen lebih dalam agama dulu. Belajar dulu gitu. Biar nanti kalau balik tuh bawa kebaikan, boleh-boleh aja. Tapi kalau seandainya memang dia tinggalin, dia nggak pernah mau kenal lagi ya salah. Karena Allah bikin kita berhubungan dengan dia kan tentu punya maksud. Apalagi yang namanya dakwah. Dakwah kan perlu ada persahabatan. Nabi aja bilang ke sahabatnya, tetapi sahabat kalian ini kekasih Allah, pakai bahasa sahabat. Quran bilang dakwain orang tua dengan bahasa apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan orang tuamu sahib ma'ruf, teman yang transparan. Ada pertemanan. Kita tetap dirangkul nih Ustaz. Tadi main rangkul lu kadang-kadang main rangkul aja. Apalagi kita? Kon ketinggalan. Tuh. Gua anterin. Ketemu di mana? Dari situ tadi di jalan. Ya, Tadi lo ngomong gue dari Kang Cukur, cuman ini mau astagfirullah mana berat bener lagi. Ini buat barbel. Ini beras itu Bang. Ini ya. Ya, karung beras. Iya. Tad, apakah waktu Nabi itu hijrah ada nggak cobaannya, godaannya? Oh, jangan main-main. Nabi hijrah dihujat, dicacim orang Mekah. Hijrah ketika beliau menyampaikan dakwah ya. Kemudian beliau diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Itu sepanjang jalan itu waduh, bukan main. Ujian yang berat. Makanya memang dikatakan, maka beliau mengatakan mungkin ada sebuah riwayat dari Umar Ibn Khattab itu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratu ila Allah wa rasul fa hijratu ila Allah wa rasulih. Waman kana hijratu ila dunya aw ila imra'atin yankihuha karena hijratu ila hijrahnya ini untuk keduanya gitu loh. Artinya kalau Rasulullah SAW katakan bahwa orang yang hijrah karena Allah dan Rasul, dia bakal dapat seperti yang dia inginkan. Begitu pula hijrahnya karena dunia, karena perempuan yang dia pengen pun dia bakal dapatkan, cuma kan dia rugi. Rasul rasakan, dihujat, dicaci bukan main. Jadi teman-teman biker ini yang hijrah itu bukan nggak ada cobaan dan godaannya juga ya? Oh iya pasti ada, makanya kita ingetin. Kan kita sering bilang bro, orang kalau hijrah itu jangan lepas yang 3 tuh. Belajar, tolong belajar. Jangan sampai dia nggak belajar. Boleh senang bisa hijrah, tapi jangan berlebihan juga. Ya karena tugas dia untuk belajar supaya tahu agama dia yang baru, ilmu dia yang baru, pengetahuan dia yang baru ini lebih menguntungkan ketimbang masa lalunya. Kemudian duduk di majelis ulama, jaga makan minum jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Dan yang terpenting apa? Punya teman yang soleh. Ini makanya nih, kita ini di MBI jadi wadah para baker. Tujuannya biar teman-teman baker yang hijrah ini punya wadah. Paling nggak dia ngobrol deh. Dia ngobrol dengan sesama baker, bukan mengulang masa lalu, bukan, untuk saling mengingatkan. Karena yang paham baker cuma baker bro, begitu bahasanya ya. Itu yang pertama masya Allah. Ini pertanyaan nih, kalau jamaah yang ngelihat mau nanya, langsung nanya aja nih. Anda nyampain dulu nih. Ada beberapa yang mesti diingetin supaya nggak terjebak dalam kefuturan nih. Tadi yang pertama jangan berlebihan kalau baru hijrah. Ada tahapan kenali Allah, kenali Rasul, kenali agama. Pun kata Allah mimaftaru'atu alaih, kerjain yang wajib dulu, jangan yang sunnah supaya nggak berat nih agama gitu ya. Yang kedua, jangan sampai berlebihan dalam hal yang mubah. Mubah itu apa sih? Mubah tuh bahasa Arab artinya boleh-boleh aja. Halal. Tapi mubah itu tergantung niat. Lu makan nasi, mubah gak? Mubah. Tapi kalau niatnya pengen lebih-lebih ya haram gitu ya. Ente beli motor mubah gak? Jangan banyak. Ya mubah boleh-boleh. Cuma gue beli pengen biar orang lihat orang tajir. Jangan. Haram tuh motor dibeli kalau begitu, namanya mubah tuh. Ini orang suka berlebihan. Suka berlebihan, masuk anggota MBI terus lebay. Kalau ada acara kegiatan-kegiatan di kotanya gitu ya, main tutup jalan, orang nggak boleh lewat, cuma dia doang. Siapa tuh? Babenya polisi kali. Gue udah bilang, yang boleh nutup jalan, nggak ada lampu merah, nggak berlaku traffic light, siapa? Kurung batang sama ambulan. Jangan, ada hak orang lain juga buat lewat gitu ya. Jadi hati-hati nih, jangan berlebihan dalam hal yang mubah. Kemudian yang ketiga, yang buruk orang kalau sudah hijrah enggan hidup berjamaah. Oh gitu? Eksklusif.
Oh sorry ya, kayaknya gue kelompok orang-orang tobat gitu. Gak cocok Itu buat banyak. lo gitu. Itu banyak. Gue gak demen tuh. Iya. Ngomongnya langsung, lu siapa? Ya, lagu sliding juga nih Kayak si orang. Anu gitu. Iya. Fulan ya. Jangan merasa eksklusif. Jangan ya. Nah yang terpenting ini ya ingat jangan minim ketaatan. Makanya orang kalau sudah hijrah tuh cari tempat buat belajar. Jadi orang yang taat dalam agama. Tapi taat itu tentu dengan mengkritisi Islam, iman, baru bisa taat. Di Al-Ahzab ayat 35 tuh. Ya, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Orang kalau mau taat, rapiin Islam, bagusin iman, taat insya Allah. Ya, intinya udah hati-hati sama efek-efek akibat penyebab futur nih. Kemudian kalau sudah hijrah, tolong cari teman yang asik untuk bersahabat ketika kita sudah hijrah insya Allah ya. Kita ngobrol sama pemirsa nih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Fadhol, silakan. Iya. Apa kadang-kadang suka ada yang nanya nih udah mau ditutup baru mau nanya. udah telat, motor gua udah berbunyi. Jadi kalau nyari guru gitu kan yang sejalan atau itu perlu nggak kira-kira? Sejalan sih penting, tergantung tujuan lo jalan kemana sama dia gitu ya. Kan sejalan. Udah pindah gang gitu. Ya kalau bahasanya sejalan tuh manhaj ya penting. Ya kan itu kan nasabnya ilmu. Kalau manhaj Rasul itu namanya nasab ilmu. Pasti kalau yang disampaikan itu kalau Allah, kalau Rasul, mentoknya ke Rasul. Insya Allah. Ustaz ada tanya nih Ustaz. Apa itu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tanya, kita kan masih gabung di komunitas. Apa itu? Geng. Sementara teman-teman kalau kopdar di kafe yang ada live musiknya, gimana cara menolaknya Ustaz? Ini gue sering bahas nih bro. Makanya kalau bisa di MB itu bukan cuma kumpul-kumpul belajar doang, kajian doang. Ini kan kita butuh maisha yang syar'i bro. Teman kita punya talent untuk memanage sebuah kafe, restoran atau apalah. Kenapa sih nggak kita inspirasikan ke teman-teman yang punya talent tuh bikin deh kafe di beberapa tempat. Yang kalau kita tarik gas kita transitnya ke tempat-tempat yang syar'i. Tikumnya. Ini sekarang dari rumah, bini nanya mau kemana lagi sih bang? Touring, gue mau dakwah, gue mau kajian bareng Ustadz. Sampai di kafe, pulang beli Walkman lagi. gue pakai Walkman lagi, dari mula lagi. Emang masih ada Walkman? Yang jadul yang ngomong nih gue paham. Kelihatan umurnya tadi. Kelihatan itu. Ini assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Anda sudah hijrah. Alhamdulillah. Anda hijrah, hati Anda jadi cengeng, malas dengan berurusan dengan makhluk. Kenapa bisa begini Ustaz? Dia hijrah, kurang kali tapi cengeng. Malas berteman sama makhluk. Waduh. Apa semua makhluk? Bininya Kita kagak dianggap kali ya. Yang kagak makhluk mah motor kita itu malas bergaul. Jadi tidur sama motor. Hei, manusia itu selama bernyawa membutuhkan yang bernyawa. Yang namanya makhluk, makanya begini. Kita kalau bisa, kalau udah hijrah, berpikirnya bukan manfaatin orang. Gimana cara bermanfaat buat orang. Jadi kalau kita pengen orang bermanfaat buat kita, capek. Gue pengen orang paham gue. Gue juga pengen dia ngerti gue. Lagi pada nggak paham gue. Siapa gue? Roti gambang gitu. Gua gue. Heran. Pengen dipang gue. Jangan lah. Jangan. Pokoknya kalau bisa kita nih kalau yang namanya hijrah, bergaul, pahamin teman. Karena sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lain. Bisa begitu bro. Ini yang tadi masih lanjut Ustaz. Kenapa itu? Lalu anak belum ada wadah untuk belajar Ustaz. Anak cuma lihat live dan postingan Ustaz Suban dan Ustaz lainnya aja. Gimana Ustaz? MBI ada MBI. Itu wadah bukan merek kosmetik. Itu ada Ustaz. Wadah. Tapi produk cowok dia apa namanya itu? Kaf. Wadah bikin produk Kaf tuh dukung MBI itu sama Lajibi, jangan salah lu. Ntar kita pakai pokoknya nah ya. Tenang aja. Pokoknya kulit lu bening habis kena debu. Takutnya dia berpikir Kenapa itu? karena dia nggak punya motor besar, jadi dia pikir Muslim Biker itu hanya khusus untuk motor. Oh iya, dari namanya aja nggak ngekup merek, nggak ngekup ukuran cc.
Muslim Baker Indonesia, artinya kan para baker Islam di Indonesia. Pokoknya yang namanya baker judulnya motor. Ya, yang kita nggak bicara merek, kita cuma bicara kalau yang namanya motor itu ya tinggal tergantung standar pabriknya. Nah, kalau pabriknya memang bikin motor buat dalam kota, jangan dipaksa buat keluar kota. Zolim. Mesinnya bukan dipakai buat luar kota, sampai ukuran badan aja sama. Orang pada bilang, Ustaz Subhan sok tajir, motornya motor gede mulu. Denger ya, kalau gue pakai Matic kecil, gue jolim. Ustaz nyeksa motor, betul kan? Enggak begitu bahasanya ya. Menyesuaikan sesuai dengan kepentingan. Maka sering dibilang orang Islam itu sempurna agamanya ketika bisa meninggalkan sesuatu yang gak bermanfaat. Begitu. Ada chapternya juga kan? Ada. Berapa chapter kita sekarang? Alhamdulillah udah 40 lebih. 40 chapter. Memang ada Muslim Baker Indonesia umum ya. Ada Moge. Kalau Moge emang betul-betul orang-orang yang memang lebih senior, motor-motor gede ya. Candanya juga beda. Tawanya bareng. Gitu nggak kayak gitu yang bocor anak muda nih beda. Ada juga mau dibikin skuter nggak jadi. Salah. Bikin itu nanti skuter deh. Jadi intinya itu hanya wadah itu kan. Wadah. Jadi Pokoknya. kalau orang yang kayak gitu mencari-cari ya silahkan. Mau gabungnya di skuter, mau gabungnya di umum MBI boleh, di Mogi juga Jakarta boleh. ada, Bekasi ada, Depok ada, Bogor ada. Lawang ustadznya sama. Kajiannya sama, semuanya sama, kagak ada beda. Tak ada beda di antara kita. Karena bahasa agung nih gue keluar kalau udah begini. Ustaz, terus itu kamu udah banyaknya wadah daripada ngiri-ngirian gimana Ustaz? Nah, Gue udah bilang orang kalau sering ngiri gak nyampe-nyampe. Ngiri mulu, orang ngiri menganan, kan ngiri nganan kan ketemu. Kapan lurus? Ngiri Dengki, Ustaz, maksudnya dengki. orang tuh paling emang hasad tuh sifat manusia. Bro. Nabi boleh bikin kita ini punya hasad diletakkan pada tempatnya. Hasad ngelihat orang yang berilmu nyampe ilmunya. Itu boleh itu. Boleh. Emang dia doang yang bisa, gua kudu bisa. Itu boleh. Orang tajir rajin sedekah, lu boleh ngiri. Gue nggak bisa nih. Nih tahun gue disedekahin, tahun depan gue yang zakatin, cakep. Begitu. Izzah tuh, harga diri. Masya Allah. Wijah maksudnya. jadi gimana? Kepala sekolah lu. Beda itu. Gimana hasad di soal kayak seperti itu nggak boleh tapi? Nggak boleh. Itu sifat-sifat orang kerdil tuh ya. Di MBI kagak ada begitu. Loh, tiap orang punya karakter cuma diwadahin melalui MBI. Makanya yang kira-kira baper-baperan mah gak bakal bisa masuk gabung sama Baker. Urusannya cepet putih rambutnya. Wah. Repot urusannya. Buat diri deh. Udah nggak usah tunjuk tangan. Gak usah, gue paham. Siapa aja gue paham. Mau dibacain kan nih? Bacain dong. Loh. Apa itu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, masuk. Siapa nih? Aku mau tanya kalau lagi datang bulan. Datang. Kok biker datang bulan? Oh ya, ini mungkin bininya. Oh iya. Bininya nanya. Disuruh curhat dulu ya. Kalau lagi datang bulan sampai 15 hari masih plek, apa jadi gimana itu Ustaz? Apa ana mandi langsung sholat apa nunggu bersih? Nih, saya kasih nomor telepon Ustadz Peri nih. Iya gue Pak. Ini mungkin ini bininya Baker, Baker. Tapi yang lain yang pas banget. Kan itu mah kalau haid perempuan, kita mah ganti oli lain lagi Peri, Masya Allah ya. Iya, pokoknya kalau emang masih dipastikan masih ada darah najisnya, ya nggak boleh. Orang bilang kan cuma sepekan doang, belum tentu. Beda-beda tiap orang. Tanya orang Tangerang, belum tentu ya, beda ya. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu, ada yang sepekan, ada yang kadang 8 sampai 10 hari, ada juga yang kadang-kadang siklusnya tiap tahun beda. Itu biasanya kalau udah mau manifest tuh. Ya orang-orang yang udah menjelang usia rentan, ya kayak begitu ya. Intinya kalau masih ada flek jangan. Udah, yang lain gue pengen ngomong motor, ngomongin begituan lagi. Ini yang paling penting, Tat. Bagaimana cara senantiasa istiqomah dalam keadaan teman anak yang rata-rata kurang baik, Tat? Susah untuk mencari teman. Dia pengen istiqomah pengen istiqomah karena temennya baik yang nggak baik. Oke, yang pertama kalau bisa ada rezeki pindah rumah yang dekat masjid istiqomah. jadi maksudnya kan sholat mulu di masjid. Tapi istiqomah sih lebih kepada meminta kemantapan hati dari Allah. Nah, kita kalau mau konsisten dalam agama butuh penyebab.
Penyebab yang pertama belajar. Penyebab kedua hindari syubhat. Nah, penyebab yang ketiga tolong dekat sama orang-orang soleh. Insya Allah kalau bisa begini paling nggak kejaga gitu. Bukan berarti kita maksum, nggak punya salah. Gue sih sorry nih bro, 2 tahun ini gue udah maksum nih. Temen gue orang baik semua. Siapa ini orang? Kagak ada yang maksum. Rasul yang maksum dan Rasul udah nggak ada. Selain Rasul nggak ada yang maksum sudah. Makanya kita pasti berbuat salah. Cuman paling kagak kalau memang teman kita orang soleh, ketika kita berbuat salah diingetin. Ya. Pepatah ulama bilang, sodiku kaman abakaka laman adhaka. Teman kamu yang hebat itu yang menangisi kamu, bukan mentertawai kamu. Teman yang hebat itu sedih kalau kita berbuat dosa. Kayak kemarin gue lihat si Rizkon lagi menangis begini. Kalau ngapa kon? Gue sedih tat. Temen gue pada putur tat. Masya Allah. Terus kenapa? Gue gak diajak putur. Ya lo gak ajak putur. Lo kadang-kadang suka Kristiani cuma cari gara-gara ujungnya. Tapi ada juga teman tak mau istiqomah, dia ikut nguburin mayat terus kerjaannya. Kocak lah. Itu bener gak? Emang dia nyari sampingan terserah. Gali lubang mayan lo. Oh iya. Sekotak 400.000 sekarang. Makan siang free lagi. Iya. Itu bisa juga tuh. Ya hanunya arsitek. Gua arsitek sekarang tat. Arsitek apa? Bikin lubang. Ya gua juga bisa. Nggak usah sekolah itu mah. Ukuran-ukuran. Pertanyaan lagi Ustaz. Apa itu? Ustaz mau tanya, gimana caranya menasihati teman kita yang sudah hijrah dan gabung di MBI, tapi pas kumpul di komunitas motornya masih suka touring disponsori sama perusahaan rokok. Rokok. Oke, orang Indonesia belajar baca rokok. Iya. Bapak ibu. Ibuk. Iya, harusnya dia tahu tuh. Kan dia udah ngaji ya. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dong. Rokok kan dosa. Ya. Rokok dosa karena merusak badan. Temen gue cakep tuh. Temen gue cakep, cuman akhirnya gue metakol sih, gue pegal juga ujungnya dia bilang gitu. Tat, setelah anak tahu tat, rokok ini gak ada manfaatnya. Setelah rokok gak ada manfaatnya, anak potek, gue gak ngerokok lagi. Akhirnya duit yang buat beli rokok dia kumpulin di kotak tuh tiap hari 20.000, 20, sampai sebulan 600. Dia bilang ya Allah hikmah di balik tobat, ya Allah gue punya 600 deh, sekarang gue bisa borong rokok. Sama Jadi beli rokok. Gue bilang ujungnya gue mau takol, udah bagus, depannya udah bagus tuh. Depannya udah bagus. Mana dia demen, aduh salah. Ustaz, tapi kalau Pep gimana Ustaz? Pep sama aja. Pep sama, Pep nggak beda. Kalau Pep bukan rokok dong, beda. Itu knalpot motor, kan udah bilang. Gak boleh juga berarti ya. Iya. Makanya kalau dia bilang, gue udah nggak ngerokok, tak cuma gue nge-vape, mendingan ajak kumpul sama anak 2 tak. Iya. Tarik-tarikan tadi. Kan dia oli samping Eneos tuh wangi tuh. Boleh bagus tuh. Malu. Biar wangi sekalian. Ada lagi ya? Ada lagi? Pak Ustadz, Oh, iya. caranya naikin iman gimana? Iman saya masih naik turun Ustadz. Tuh, ini untung terus tuh pertanyaan gue naikin iman, gue sudah iman dinaikin bingung juga. Iya kata ulama iman kan naik turun, naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Yang tahu naik turunnya iman yang punya iman. Ya jadi ya naiknya iman dengan ketaatan itu yang paling gampang dalam agama membuat dia taat itu apa kira-kira? Kalau buat dia yang gampang karena dia orang tajir, sedekah yang banyak. Kalau menurut dia memang yang gampang dia silaturahmi karena cukup kendaraannya yang dia miliki silaturahmi. Begitu pula kalau seandainya yang dia punya cuma istilahnya mulut yang gampang senyum deh. Ya, jangan sampai dia nggak berbuat yang baik karena sedikit aja kebaikan yang dia rutinkan karena Allah itu yang menstabilkan iman dia. Ya, wallahu a'lam. Ustaz, ada pertanyaan lagi Ustaz. Apa itu? Pertanyaan seorang ayah. Kenapa tuh? Apakah seorang ayah tetap diminta pertanggungjawaban atas anaknya yang susah untuk sholat 5 waktu, sementara sang ayah sudah menasihati? Jazakallah khair. Iya sebenarnya fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Ya lu kan tahu cerita Nabi Nuh. Nabi bro, anaknya ngegoda dia, bininya ngegadok dia, betul? Tapi kan dia lepas dosa di anak dan bininya kan. Kata Allah kan alla taziru waziratun wizra ukhra. Orang nggak terbebani sama dosa orang lain. Yang penting itu udah sampein, didik yang baik tuh anak, kasih yang halal, jangan yang syubhat apalagi yang haram, contohin yang baik. Tapi kalau udah gede ternyata dia tetap berbuat maksiat, kita nggak tanggung dosa.
Anak cuma titipan. Kita udah jalanin. Ternyata memang dia terakhir untuk nguji kita, ya, untuk ngegado kita. Ya sudah, usahakan dengan doa. Semoga Allah robah dia, insya Allah. Kita nggak berdosa, kita nggak, paling nggak. Makanya jangan didiemin anak berbuat dosa, ya ingetin. Ya anak sih butuh contoh sih ya. Makanya kita kalau sama anak jangan bermusuhan, berteman. Ya, satu waktu kita derenta kayak anak kecil, anak kita dewasa, dia bisa berteman sama kita juga tuh. Nah, insya Allah. Ada lagi? Ada Ustaz. Ada yang titip Ustaz. Apa tuh? Ustaz, biker itu identik dengan arogansi. Nah, Gimana Ustaz cara menghilangkannya? Makanya ya, ini orang yang menganggap biker tuh arogan, doain deh. Ini MBI ini sengaja memfasilitasi wadah para biker ini supaya nggak arogan. Ya sebenarnya sih arogan menurut siapa juga. Kan namanya di jalan, kadang kenceng, kadang pelan, ya kan. Namanya di jalan, kadang nabrak, kadang ditabrak. Ya namanya di jalan, banyak hal-hal yang keras ya. Kalau dipandang arogan sama orang yang nggak di jalan ya salah juga ya. Kita juga bisa bilang tuh petani sadis ya. Bawa pacul kemana-mana gitu. Emang petani, masa bawa garpu sama sendok? Restoran Padang dong lagi. Ya. Motor juga begitu. Nah para biker itu kadang-kadang suka disuzonin. Walaupun gue juga nggak nutup mata. Banyak biker-biker nih yang merasa kalau di motor kayak paling gede. Ujub. Nah, Betawi ujub tuh, ujub buneng gitu ya, ujub buneng ya. Jadi harus tahu. Emang orang tuh kalau di motor gede itu kan ada pernah bilang nggak nambah tinggi badan dia. Jangan orang cebol naik moge terus kayak orang gede, lu cebol juga tetap nggak berubah tuh badan. Knalpot gede juga nggak membuat wibawa suara Anda, karena knalpotnya wibawa, Andanya enggak. Tolong, motor yang Anda punya cuma alat bantu sampai ke sebuah tujuan. MBI pengen jelasin nih. Dulu memang zaman Nabi nggak ada motor, yang ada khailil musawwamah. Ya, ini kuda-kuda perang, unta, keledai yang dipakai buat sebuah kepentingan. Nah sekarang tuh nggak mungkin orang kemana-mana pakai kuda, unta, sama keledai dong. Atau saya sepedati nggak mungkin. Pakai motor. Nah tujuan awal itu motor dibuat untuk gampang sampai ke sebuah tujuan. Makanya di MBI kan kita kalau touring kemana-mana kan nemuin ustadz dakwah. Kajian silaturahmi, betul? Kita bikinin tempat-tempat masyarakat yang airnya kurang, kita galiin airnya, kita bikin bakso yang manfaat lah insya Allah. Jadi intinya arogansi di biker itu insya Allah pelan-pelan sudah hilang nih. Bahkan sebenarnya hilang. Cuma ya itulah ya. Dari 102 kejadian rusak yang 98. Ini yang sering terjadi. Kayak seorang guru nulis kebaikan 100. Ada 2 yang salah. Yang diingat salahnya bukan baiknya. Makanya kita berhusnuzon. Doain mudah-mudahan wadah MBI ini bisa menetralisir keburukan-keburukan yang ada di dunia biker. Ya, Masya Allah. Baik. Ya ada nyari tiket pesawat. Di sini siapa ya? Nih. Oi, ini Kang Gade nih. nyari tiket pesawat. Jangan ngadep gue pengen merangkul soalnya gitu kan. Udah banyak yang tutup, penerbangan udah banyak yang tutup. Karena udah mau sore. Ntar lagi. Ada lagi. Apa itu? Dari Instagram MBI. Saat usaha bengkel saya dibiayai bank. Udah ditutup, untuk ditutup saya belum ada kemampuan. Nah, apa yang harus saya lakukan nih? Ini kayak orang kredit belum selesai udah tahu hukum nih. Fattakullah mastata'tum, bertakwa semampunya. Jadi kalau bisa memang dia selesaikan bayar, alhamdulillah. Kalau nggak bisa dia cicil, kata Nabi selesaikan jangan diulang. Beda niat ya. Kalau tadinya dia nikmatin tuh pinjaman bank, pembiayaan bank, sekarang dia nyesel. Dia pengen tinggalkan, cuma butuh waktu, butuh tahapan. Allah a'lam. Kita doain deh bengkelnya laku Ustaz ya. Amin. Ngobrol dong, ngobrol. Jadi kita share nih ya. Teman-teman yang punya bengkel nih. Siapa yang nitipin? Bismillah, Ustaz. Ini kan fenomena sekarang yang biker itu kalau keluar itu masih banyak yang minta izin sama Istri. Oke. Masih suka susah nih Ustaz, izin sama istri. Padahal kita mau ikut Ustaz dakwah, itu gimana solusinya? Sebenarnya sih bukan minta izin. Ngasih tahu. Apa lu laki ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki itu lebih mampu ketimbang harim perempuan, bukan minta izin. Ente laki minta izin sama emak. Keramat dunia ente orang tua, berkah dari dia bukan dari bini. Bini dijelasin aja dari jauh-jauh hari. Ning
abang kau ini Neng mau touring Kau jawab. sambil belajar gitu ya. Sudah Kau ku bilang. sudah ku bilang ya. Jangan bertempur. Jadi pokoknya doakanlah abang ini touring ini nggak seperti dulu ya. Abang pengen ketemu ulama, abang pengen didoain sama ulama supaya kau melahirkan ulama-ulama hebat dari rahim kau lah ya. Abang pun makin mengerti pintu ke surga ini ya. Karena tangan abang yang keker ini tidak ada manfaat kalau nggak bisa menarik jarimu yang lentik ke surga kan. Bukan minta izin. Minta izin ya. Ulang satu anak catat tadi. Nggak boleh. Rekamannya lu minta. Jangan bertempur kau. Wah, Ustaz, ada yang nanya Ustaz. Ustaz, kapan touring ke Sulawesi lagi? Wah. Kangen Ustaz. Kangen kita ke Sulawesi. Udah lama kita nggak jadi detor ya. The Palu, the Hammer itu ya. Insyaallah mudah-mudahan nih selesai Indonesia diangkat wabahnya deh. Amin. Ukuahnya dijaga nih. Amin. Kita bakal silaturahmi ke tempat yang mungkin motor kita menggelinding ke sana insyaallah ya. Batang kayu ya. Batang kayu. Ketemu sama teman-teman NMAX lagi tuh. Makan ikan terbang Indosiar kita. Dan sebelum closing dan tips buat mencari teman hijrah yang baik. Oh, masya Allah. Nah ini. Kalau ente fokus dengan sabda Nabi yang mengatakan, "Famanittaqas syubhat faqad istabara alidini wa irdih." Orang yang menjauhkan syubhat itu menjaga agama dan kehormatan. Nah, proses penjagaan itu kan izin Allah. Nah, makanya kalau kita hijrah nggak makan yang syubhat apalagi yang haram, Allah bakal datangkan teman yang baik buat kita. Kan Allah jaga kita. Kemudian dia menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Nah, timbul cintanya Allah akan jaga dia. Penjagaan itu diberikan teman yang soleh, sahabat yang mengingatkan dia. Insya Allah seperti itu. Nah, kemudian dia juga harus tahu teman yang soleh isinya itu di MBI semua bro. Untuk para baker. Kenapa? Karena memang kita belajar agama di sini. Doain semoga kesolehan itu kita miliki semua insya Allah ya. Itu aja kali gue ngeri hujan, motor nih lepek urusannya. Ya semoga manfaat yang disampaikan. Nanti kita bakal ngobrol santai lagi nih teman-teman baker dimanapun berada dan para pemirsa yang mungkin bukan baker cuma menyaksikan. Inilah kita. Hidup ini ala zifi, hidup ini apa adanya. Dan wallahi yang paham baker cuma baker ya. Semoga manfaat insya Allah ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.